Masa pandemi berdampak pada sistem pendidikan. Belajar dari rumah nyatanya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mulai dari persoalan mendasar seperti belum meratanya kualitas jaringan internet di Indonesia, sampai tingkat stres orang tua dan anak menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan. Bagaimana tips dan sarannya bagi kita, para orang-orang yang bekerja di dunia pendidikan, dalam menyiasati new normal dalam sistem pendidikan kita? Bersama saya, Latifah Permana, inilah podcast Al-Huda, semangat tak bersekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi virus corona telah memaksa pemerintah untuk memindahkan proses belajar mengajar siswa dari sekolah menuju rumah. Akan tetapi, dengan keberagaman latar belakang ekonomi, kemudian geografis, dan kemudahan akses teknologi, ternyata melahirkan banyak kondisi di masa pandemi seperti ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzah Sabita dan Ustadzah Julia. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pengajar di SMP IT Al-Huda Wonogiri. Saya perkenalkan, Ustadzah Sabita ini adalah pengajar mata pelajaran tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Sedangkan Ustadzah Juli mengajar Quran hadis. Begitu ya Ustadzah ya? Ya, betul. Dua mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri di sekolah kami tentunya. Karena yang namanya menghafal seperti kita tahu, itu mengharuskan kita begitu ya untuk bertemu, bertatap muka dalam lingkaran-lingkaran atau dalam forum-forum kecil begitu, sehingga kita bisa mengajari, mendikte suratnya atau ayatnya, kemudian untuk dihafalkan anak didik kita. Nah, di masa pandemi anak-anak dipulangkan belajar dari rumah via daring gitu. Tentunya dari kurikulum atau tim khusus nih, tahfidz dan Quran hadis tentunya punya strategi khusus. Strategi seperti apa yang kemudian diterapkan pada masa pandemi seperti ini? Saya akan langsung ke Ustadzah Sabita ya. Nah, bagaimana Ustadzah? Kan kita menghadapi pandemi sudah setengah tahun ya, sudah setengah tahun lebih anak-anak belajar di rumah. Sedangkan tahfidz biasanya kita memanggil anak dalam halakoh-halakoh begitu. Kemudian sekarang anak-anak di rumah. Bagaimana pemantauan atau pengelolaan tahfidznya agar di rumah anak-anak itu juga tetap bisa menghafal atau bahkan malah lebih banyak hafalannya karena longgarnya waktu. Bagaimana? Alhamdulillah Ustadzah, selama pandemi ini KBM Tahfidzul Quran berjalan seperti biasa. Namun tentunya ada beberapa sistem pembelajaran yang sedikit berubah gitu. Contohnya seperti kemarin sebelumnya itu memakai bertatap muka, kemudian sekarang memakai daring gitu. Jadi agak sedikit berbeda ya. Kemudian anak-anak di rumah pun juga kurang intens juga, maksudnya kurang, kita nggak bisa mengondisikan anak-anak itu secara langsung gitu. Karena anak-anak di rumah ya Ustadzah? Iya, nggak seperti sekali dulu ketika anak-anak di sekolah begitu ya? Iya, kita kan bisa mencarinya bagaimana gitu Ustadzah. Kemudian untuk tahfidz ini mengolahnya dengan cara anak-anak itu menyetorkan via WhatsApp Ustadzah. Tapi ada jadwalnya ya Ustadzah? Ya, untuk mungkin per hari atau per 3 hari bagaimana penjadwalan? Untuk penjadwalannya itu ya setiap hari. Anak-anak diminta untuk setoran setiap hari dengan waktu sore habis asaran Ustadzah, kan itu mulai free, sudah kosong dari daring sebelumnya lain. Ya. Kemudian tahfidznya itu mulai dari habis asar sampai kita tunggu sampai malam Ustadzah. Jadi bebas, anak-anak mau menyetorkan hafalannya itu bebas pada jam itu gitu. Oh, jadi kalau untuk strategi dari sekolahnya itu mapel umumnya daringnya pagi sampai siang, kemudian tahfidznya dimasukkan di sore akhir harinya. Iya. Oh, di akhir. Pertimbangannya apa Ustadzah? Kenapa di akhir? Kenapa enggak mungkin di pagi hari atau siang? Begini, kalau di pagi hari itu biasa anak-anak itu mempersiapkan Ustadzah. Kan waktu hafalan, waktu ziyadah, menambah hafalan itu kan lebih fresh gitu kalau di pagi hari. Jadi mereka mempersiapkan mungkin di pagi harinya. Berarti menghafalnya pagi begitu ya? Ya. Kemudian di waktu setelah itu kan anak-anak daring KBM biasa, KBM sekolah ya. Kemudian habis asarnya itu anak-anak free. Nah,
dari sore sampai malam itu Digunakan baru untuk digunakan tahfidz. untuk tahfidz, iya. Oh, jadi di jam manapun mereka bisa menyetorkan, berarti tinggal menghubungi pengampunya, begitu Iya, ya? betul sekali. Oh, begitu. Berarti sementara teknologi yang digunakan menggunakan WhatsApp gitu? Iya. Oh, begitu. Kalau Ustazah Juli, kira-kira sama tidak strateginya? Karena kan sepertinya kok karakteristiknya hampir mirip ya antara Quran hadis dan tahfidz begitu, sama-sama ada menghafalnya. Sepertinya. Bagaimana? Bisa diceritakan? Ya betul Ustazah. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengundang kami berdua ke sini pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk pembelajaran Quran hadis sendiri itu sedikit berbeda dengan pembelajaran tahfidz yang tadi disebutkan oleh Ustazah Sabita. Ya, bedanya di mana Ustazah? Jadi Quran hadis sendiri itu terdiri dari dua, yaitu tafsir dan juga hadis. Untuk tafsir kita belajar tentang tafsir surat-surat pendek. Kemudian untuk hadis belajarnya hadis arba'in. Dihafal itu Ustazah? Iya. Hadisnya dihafal? Ya, dihafal dan nanti disetorkan. Nah untuk pelajaran tafsir itu kita menggunakan media Microsoft Teams, di mana Microsoft Teams ini merupakan media yang digunakan di SMP Tel Huda. Jadi semua mata pelajaran tidak hanya Quran tafsir menggunakan media ini. Jadi Gitu. serentak ya? Ya, Jadi anak-anak hanya dibekali dengan satu aplikasi yang sama untuk semua guru begitu. ya. Jadi, Jadi tidak semua kesulitan guru- untuk adaptasi. Ha-ha. Mungkin guru ini pakai aplikasi A, guru ini pakai aplikasi B. Ternyata semua sama. Ya Ustazah, jadi semua memakai Microsoft Teams. Itu untuk pembelajaran, saya gunakan pembelajaran tafsir. Ya, itu. Kemudian untuk pembelajaran hadis kita menggunakan media video di mana saya membacakan hadis untuk talaki, kemudian nanti mereka akan menirukan, kemudian menghafalkan dan menyetorkan. Kalau hafalan videonya tersebut. di Microsoft Teams juga atau mungkin pakai aplikasi yang lain Ustazah? Enggak, biasanya menggunakan video yang saya kirim lewat WhatsApp. Oh, ada WhatsApp grupnya, kemudian videonya dikirimkan begitu ya? Ya. Jadi anak bisa menirukan dan videonya kan bisa diputar kapanpun begitu ya? Ya. Nah, ini kan punya strategi sendiri-sendiri. Karena setiap mapel punya karakteristiknya. Mungkin kalau saya tanya guru yang lain begitu, mungkin punya trik dan tipsnya masing-masing. Nah, khusus untuk Ustazah Sabita dan Ustazah Juli, kita kan sudah setengah tahun, mungkin hampir setahun begitu ya, Iya. kita menghadapi wabah ini dan belum tahu kapan selesainya begitu. Kalau untuk keberjalanan pendidikan, pembelajarannya dari dulu, mungkin kalau tidak salah ingat Maret ya, Iya. Maret sampai sekarang begitu. Respon anak ketika kita belajar daring, ya dengan aplikasi mungkin WhatsApp group, dengan Microsoft Teams, itu responnya bagaimana? Apakah trennya stabil atau ternyata meskipun di rumah, tapi anak-anak juga tren semangatnya naik turun? Gimana Ustazah Juli? Anak-anak didiknya bagaimana? Ya, jadi untuk pembelajaran saya sendiri, Quran tafsir itu pada awalnya yang mengikuti itu sekitar 60% Ustazah. Berarti ada 40 yang miss ya Ustazah ya? Iya, ada 40% yang belum mengikuti, seperti itu. Baik. Itu dikarenakan mungkin adaptasi dari pembelajaran yang awalnya tatap muka, kemudian luring berubah menjadi daring yang harus menggunakan media baru seperti itu. Padahal sebenarnya hari-hari mereka juga pakai gadget begitu ya, tapi ketika belajar pakai HP harus ada adaptasi lagi, gitu Iya. ya. Apalagi aplikasinya belum familiar, Iya. kurang lebih begitu ya, Iya. Ustazah. Makanya ada 40% sekitar yang kurang maksimal Belum dalam mengikuti, ya. mengikutinya. Kalau tahfidz Ustazah gimana? Apa karena longgarnya waktu kemudian semangatnya menggebu untuk menghafal atau malah harus dipacu terus? Bagaimana? Oh, ya. Jadi pada awalnya itu anak-anak semangat untuk setoran Ustazah, nyetorkan juz'iyahnya tuh nyetorkan hafalan baru satu juznya, jadi mengulang gitu intinya. Kemudian nyetorkan ziyadahnya itu hafalan baru, itu semangat. Setiap hari itu lancar. Setiap hari menghubungi pengampunya, begitu ya? Masing-masing. Iya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya mungkin ada banyak kendala lah, mungkin bisa jadi sinyalnya, apa bosan gitu, malas, apa waktunya kurang, apa gimana, entah gitulah. Habis itu tuh kita Pernah turun trennya? iya turun. Jadi apa seiring berjalannya waktu itu anak-anak ada penurunan gitu. Oh, jadi semangat menghafalnya yang tadi di awal itu full power Iya. begitu ya, ternyata di tengah-tengah malah
lowbat begitu Iya. ya. Mungkin banyak faktor ya, karena ternyata lama-lama daring itu mungkin bagi siswa membosankan gitu ya. Padahal kalau di pondok pengen pulang gitu ya, pegang Iya. HP, main kesana kesini. Tapi ternyata kalau sekolah di rumah ya tidak betah begitu ya Iya. lama-lama. Nah, berarti ada kendala ya sudah. Ada kendala baik itu mapel tahfidz begitu ya, menghafal yang padahal itu merupakan mapel yang biasa ada di sekolah kita Iya. atau SIT pada umumnya begitu. Nah, karena kita sudah tahu sebagai pendidik tentunya kan kita punya manajemen ya, kita punya manajemen di masing-masing rumpun begitu untuk mengatasi anak-anak yang ketertinggalan. Kalau tadi sudah Juli ada 40 yang tertinggal, 40%. Iya. Kalau Ustazah Sabita ternyata secara umum trennya turun. Iya, benar. Nah, itu kan berarti kalau dibiarkan anak-anak tidak maksimal, ada anak-anak yang tertinggal. Kalau mungkin bahasa kurikulumnya tidak KKM gitu ya. Nah, ada tidak inovasi baru pembelajaran, trik baru atau strategi baru nih dari kurikulum atau manajemen masing-masing gitu ya untuk menangani anak-anak yang tertinggal ini? Gimana Ustazah Sabita? Yang pertama itu gurunya itu harus lebih intens lagi, Ustazah. Lebih intens lagi. Lebih rajin lagi gitu ya? Kepada anak-anaknya. Jadi fast respon gitu kepada anak-anaknya. Kan waktu sore itu kan waktu istirahatnya, mungkin Ustazah kan juga bekerja gitu. Terus waktu sore sampai malam itu kadang ada agenda lain gitu, misalkan rapat atau webinar mungkin ya. Nah itu jadinya kita harus meluangkan waktu kita untuk anak-anak yang Untuk setoran menerima gitu. setoran anak-anak. Iya. Oh, tapi kan itu setorannya untuk pengecekannya kan bisa di waktu yang lain ya Ustazah? Iya. Kalau dari pengampu maksud saya. Iya Ustazah, sebenarnya bisa, tapi kan lebih cepat lebih baik gitu. Oh, jadi Biar ketika tidak anak menunda-nunda gitu. jadi kalau anak langsung kirim, langsung dibaca begitu atau didengarkan. Iya. Jadi kan itu menjadi Langsung mengoreksi. pelocot ke anak-anak ya. Oh, berarti Iya, benar. langsung dikoreksi sama ustadz atau ustadzahnya begitu. Iya. Nah, itu kalau merevisi atau mengoreksinya bagaimana? Apakah ustadz atau ustadzahnya itu mengirimkan voice note ulang? Oh, ini loh ternyata dia salah bacaan Al-Qur'annya. Apakah kemudian direkam, dikirim ulang atau bagaimana? Ada beberapa teknik sih, yang pertama itu kita bisa tuh mengirimkan voice note bacaan yang benar gitu. Iya, revisinya Bacaan- begitu iya, ya. kemudian ada juga yang screenshot Al-Quran gitu. Yang salah di mana nanti kita lingkari gitu. Oh, begitu. Terus dikirimkan yang benarnya seperti ini. Iya, begitu? ya begitu. Oh, baik. Berarti kalau untuk tahfidz mungkin lebih ke WhatsApp ya. Kalau Iya. sekarang ya mungkin kalau Microsoft Teams Sebenarnya ada Ustazah. ada juga. Iya, tapi hanya sekedar sharing aja. Oh, seminggu ketika sekali. sesi sharing. Iya. Jadi tapi tidak ketika setoran mengajarkan gitu ya. Enggak, iya, Oh, iya. cuma Jadi sharing aja. Jadi untuk apa ya namanya? Untuk merilekskan Iya, benar. gitu ada apa sesi-sesi. kendala-kendala apa sama mereka Nah, gitu. bisa sharing sampaikan. lewat Iya. Microsoft Teams. Berarti Iya. bisa meeting bareng gitu ya? Iya. Nah, bisa. Nah, ini kalau untuk tahfidz ya, Ustazah. Iya. Jadi biasanya kan pakai WhatsApp begitu. Dan sekarang kalau di Quran Hadis ada WhatsApp-nya dan Microsoft Teams-nya. Nah, dan ada 40% yang kemudian masih tertinggal. Nah, strateginya apalagi nih Ustazah? Sudah diberikan kemudahan dengan satu aplikasi biar tidak belajar banyak aplikasi. Gurunya sudah standby mengirimkan apa namanya? Contohnya, tapi anak-anaknya semangatnya masih terus harus dilanjutkan lagi. Nah, strategi terbarunya apa? Sebelumnya kita telusuri dulu Ustazah penyebab dari 40% tadi kenapa mereka tidak ikut. Iya. Begitu. Nah, setelah kita telusuri itu ada beberapa hasil yang menyebabkan mereka berhalangan mengikuti pembelajaran. Apa aja itu, Ustazah? Yang pertama masalah teknis karena aplikasi yang baru tadi sehingga masih ada yang kesulitan. Oh, untuk masih ada yang gagap gitu ya? membukanya. Kemudian dari sekolah akhirnya mengirimkan tutorial cara memakai Microsoft Teams. Oh, berarti solusinya Pada anak. sekolah memproduksi tutorial, kirimkan ke anaknya begitu ya? Ya. Agar mudah diadaptasi begitu. Itu kemudian yang kedua itu masalahnya dari geografis rumah mereka yang Sulit sinyal atau iya, bagaimana? bermacam-macam sehingga jauh-jauh dari sini ada yang daerahnya susah sinyalnya Ustazah. Oh, jadi itu apa namanya menjadi kendala juga ya Ustazah ya? Ya, sehingga untuk mereka itu biasanya kita berikan keringanan
Yang pertama, ketika yang lain itu waktu mengumpulkan tugasnya 2 atau 3 hari, untuk mereka kami jadikan seminggu, diberi kelonggaran waktu seminggu, seperti itu. Oh begitu. Jadi kalau untuk menghafal juga sama, misalnya anak yang sinyalnya bagus begitu ya 2-3 hari, tapi yang sinyalnya agak dalam begitu, untuk setoran hafalannya juga diperpanjang. Oh, tidak. Untuk yang sinyalnya bagus, yang lancar, biasanya kalau dalam 2 atau 3 hari itu tidak setoran, itu kami akan menghubungi lewat WA. Kalau tidak bisa, lewat orang tuanya, seperti itu. Jadi langsung ditembak ke orang tua. Oh bapak ibu ini anaknya belum setoran begitu ya? Iya. Nah, Kemudian yang ketiga ada lagi satu lagi Apa, yaitu Ustazah? masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi untuk apa itu? membeli paket data. Untuk membeli paket data. Karena pembelajaran daring ini paket data itu sangat penting seperti itu. Jadi Habis banyak ya dalam sebulan ya Ustazah ya? akhirnya banyak yang anak-anak dan juga orang tua yang mengeluh bahwa mereka Kebutuhannya banyak. menghabiskan banyak uang untuk beli paket data seperti betul. itu. Kalau sekarang Ustazah, itu kan mungkin kita hadapi dulu 3-4 bulan pertama pandemi ya. Nah kemudian ada nih inovasi baru dari Menteri kita, Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim begitu ya. Beliau meluncurkan program kuota gratis begitu. Nah, Iya. itu dampaknya untuk pembelajaran Quran hadis gimana Ustazah? Berdampak signifikan apa tidak? Alhamdulillah ada dampak positifnya karena Lebih lancar sekarang, gitu ya? Dengan adanya kuota pendidikan itu Ustazah, jadi mereka paling tidak terbantu ketika melakukan pembelajaran, membuka situs-situs edukasi seperti itu. Akan tetapi untuk membuka situs yang lain, misalnya mereka ingin mencari di Referensi Google lain. atau YouTube seperti itu, Tidak maka bisa mereka harus menggunakan. menggunakan kuota sendiri Oh, juga. jadi balik lagi pakai kuota sendiri begitu ya? Dan tadi karena pembelajaran saya ada yang harus mengupload video setoran, Iya. itu akhirnya mereka juga harus membeli kuota lagi karena tidak bisa memakai yang kuota pendidikan itu. Sehingga untuk yang ini saya rubah menjadi lewat voice note saja yang lebih hemat. yang lebih ekonomis begitu ya. Dan Sehingga kuota itu kan mengurangi. harus dibagi untuk semua mapel ya Ustazah, Iya. nggak cuma 1-2 mapel begitu ya. Karena untuk semua juga jadinya harus hemat-hemat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat besarnya kiriman dari Menteri Pendidikan, tapi kalau dibagi rata dengan mapel yang ada ternyata ya hanya cukup begitu ya, tidak ada sisanya begitu. Bahkan kita beli lagi untuk kebutuhan referensi yang lain begitu ya Ustazah. Betul Nah, Ustazah. baik Ustazah, jadi bisa saya simpulkan bahwa ternyata SMP IT Al Huda itu juga bergerak cepat dalam menghadapi tantangan wabah corona. Jadi ketika dulu kalau tidak salah bulan Maret begitu ya, kita sudah libur begitu ya, sudah mulai libur, kemudian segera berbenah untuk meluncurkan aplikasi yang mudah diterima untuk anak-anak. Nah, dan aplikasinya dilatihkan ke semua guru sehingga semua guru serentak menggunakan aplikasi yang sama, dan saya kira itu memudahkan ya, Ya, memudahkan betul, Ustazah. anak-anak, jadi tidak perlu mempelajari aplikasi yang lain begitu. Nah, terima kasih Ustazah atas sharingnya pada kesempatan hari ini, banyak sekali inspirasi dan saran begitu ya untuk pembenahan pendidikan kita. Semoga semangat kita berbenah, senantiasa berinovasi dalam dunia pendidikan, apalagi menghadapi wabah corona seperti ini. Semoga diikuti dengan semangat anak dalam pembelajaran. Gitu. Ustazah, saya boleh menambahkan satu hal lagi? Iya, bagaimana Ustazah? Jadi walaupun ini ya sebagus-bagusnya sistem pembelajaran online itu disusun atau dirancang seperti itu, tapi tetap tugas guru itu tidak tergantikan seperti itu. Setuju Ustazah. Jadi bagaimanapun juga begitu ya, tugas guru itu yang memang tidak ada gantinya, tidak ada duanya. Secanggih apapun teknologi, keberadaan guru itu tetap yang utama begitu ya, karena bagaimanapun kan guru tidak hanya mengajar begitu ya, tapi banyak hal di luar ilmu pengetahuan yang ditransfer atau diberikan kepada siswa. Iya, betul Ustazah. Wah, luar biasa sekali pertemuan kita pada kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga wabahnya segera berakhir dan kita segera bertemu dengan anak-anak kita yang sudah kita rindukan sejak lama begitu ya. Betul sekali. Baik. Terima kasih atas kedatangan dan berbagi inspirasinya. Nanti kita tunggu pertemuan berikutnya.
Corona mengancam dunia, namun fasilitas belajar adalah hak anak didik kita. Tak akan luntur gelar pahlawan tanpa tanda jasa meski kita tak bersua. Sebaik dan semaksimal pembelajaran daring tetap tidak bisa menggantikan pembelajaran luring. Karena belajar sejatinya tidak hanya tentang ilmu, namun tentang keterikatan kalbu. Untuk seluruh guru di Indonesia, mari kita lanjutkan semangat karena semangat tak bersekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.